Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia para hadirin undangan yang telah berkenan datang dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Pantai Timur. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, lebih-lebih lagi kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa duduk bersama untuk saling belajar, untuk saling berbagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pantai Timur, yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Pantai Timur dan SD IPK Petra Beta. Yang saya banggakan perwakilan dari pengurus OSIS SMP Negeri 1 Pantai Timur. Sebelum melangkah ke acara berikutnya, kami mohon kepada para undangan untuk berdiri sejenak, kita mendengarkan lagu Mars Guru Penggerak. Kepada para hadirin dipersilakan berdiri. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan lancar dan sukses. Saya mohon izin kepada Ibu Guru Setris bisa memimpin kita di dalam doa. Kepada Ibu Guru Setris dipersilakan. Iya, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang ke tempat ini untuk melakukan kegiatan kami pada saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah kegiatan kami pada hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga, inilah doa kami.
Setris sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Bapak Ibu, para hadirin, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu tentang diseminasi budaya positif ya. Materi pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banten Timur, Pak Pasori, mengenai tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Materi kedua Ibu Nur Cahya, MPD, materinya tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, kebutuhan dasar manusia dan kelas. Materi terakhir akan dibawakan oleh Ibu Herawati Kare tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Acara terakhir sesi tanya jawab dan doa. Langsung saja kita berikan kesempatan pertama kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Muhammad Pasori SPD, untuk menyampaikan materi budaya positif tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Mohon izin saya berdiam, Bapak Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan beberapa budaya positif tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama itu latar belakang. Coba buka latar belakang. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid, atau selanjutnya dikenal sebagai pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sebenarnya dengan filosofi KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu guru menuntut murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini seorang guru harus berpusat pada murid, yaitu menuntut murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, pendidikan seharusnya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman anak, di mana zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda. Perkembangan pendidikan pasti berjenjang. Nah, di sini juga kita mempertimbangkan kodrat alam yaitu sekitar lingkungan sekolah atau kebiasaan anak-anak kita. Terus kodrat zaman yaitu tentang bagaimana anak-anak memahami dari teknologi yang zaman dulu dengan zaman sekarang pasti berbeda. Jadi penggunaan materi-materi yang menggunakan IT itu diperlukan untuk pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan mengutamakan budi pekerti murid. Budi pekerti murid berarti kita harus menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan kepada murid, utamanya tentang bagaimana menghormati, bagaimana memperlakukan sesama teman dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru harus menghamba pada murid. Menghamba begini, di sini yang dimaksud adalah seorang guru harus bisa memperlakukan murid sebagaimana supaya murid itu bisa memahami apa materi yang kita sampaikan. Jadi kita harus istilahnya menghamba itu memperlakukan murid istimewa di mana kita harus memperlakukan murid, ada kekurangannya kita harus sampaikan, harus kita gali supaya apa? Keadaan murid yang tadinya tidak tahu, kita harus bagaimana caranya supaya anak tersebut atau murid tersebut bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Lanjut, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon di sini ada realitas, kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat
sebagai kesalahan. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang keenam, model berpikir menang kalah. Teori kontrol. Realitas adalah kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, semua perilaku memiliki tujuan. Yang keempat, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ini tentang teori kontrol. Yang kelima, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model berpikir menang. Lanjut. KHD itu dihajar jawatan ya. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat, yaitu motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Disiplin positifnya dari kata yakni gosen. Disiplin adalah belajar atau artinya mengikuti atau pengikut ya. Disiplin adalah belajar atau artinya pengikut atau murid. Untuk menjadi pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positifnya mulainya yaitu budaya kita. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Soalnya disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan aturan, ketidaknyamanan, atau hukuman. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa? Kira-kira yang perlu kita ketahui. Disiplin positif yang telah kita pelajari yaitu belajar untuk kontrol diri, dari kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa itu tujuan mulia? Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Soalnya tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak mengenal suku bangsa, agama maupun bahasa dari segi latar belakangnya. Secara umum, nilai-nilai kebajikan yang kita temui sehari-hari antara lain, misalnya menghormati, kita saling menghormati sesama, kejujuran dimanapun kita berada harus berlaku jujur, empati, percaya diri, tanggung jawab, keadilan, dan lainnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan sehari-hari. Nilai-nilai kebajikan pada murid, yaitu apa yang ada pada murid, nilai kebajikan yang ada pada murid. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita kenal, kita sudah menggunakan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
disiplin positif dan nilai kebajikan yang sudah diterapkan di SMP Negeri 1 Banten Timur, yaitu SMP di mana kita sekarang lagi mengajar atau posisi kita sebagai pengajar di SMP Negeri 1 Banten Timur. Mungkin juga nanti teman kita yang dari SD BK bisa mengambil sesuatu yang baik dari segi positif ini. Disiplin positif di sini ada yang biasa kita lakukan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, ada ibadah OSIS setiap Jumat, itu adalah salah satu juga disiplin positif. Membaca surah-surah pendek bagi yang beragama Islam setiap Jumat, upacara bendera pada hari Senin dan hari besar nasional, apel pagi yang bisa kita lakukan setiap pagi. Kalau upacara hari besar biasanya macam 17 Agustus dan dilakukan di distrik atau bahkan di tingkat kabupaten. Ada juga senam setiap Jumat, itu juga termasuk disiplin positif. Ketujuh, membersihkan lingkungan sekolah, itu juga termasuk setiap hari hampir sebelum masuk sekolah, pikir-pikir biasanya membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedelapan, turut bersedih jika ada teman yang berduka. Ya, lanjut. Itu disiplin positif. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita juga tingkatkan di SMP ini atau kita lakukan? Yang pertama, nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Setiap warga sekolah itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kedisiplinan. Ya, Bapak Ibu dan kita semua kami mohon untuk disiplin. Terus yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, kesehatan atau kebersihan. Keenam, toleransi. Toleransi juga sesama umat kita saling menghargai kalau ada setiap kegiatan keagamaan. Percaya diri, kita harus punya percaya diri untuk mengembangkan diri kita. Yang keenam, tanggung jawab. Apabila dikasih kesempatan atau tanggung jawab kita laksanakan dengan baik. Yang keenam, 9, empati. Yang ke-10, keberanian. Ya, di sini disiplin positif yang tadi di contoh-contohnya ada berdoa sebelum belajar, itu foto yang kita lakukan setiap hari. Ada apel pagi, lanjut ada iya coba upacara mungkin belum masuk. Oh iya, mungkin pengajian kan ada yang belum keluar di penjara. Lanjut. Oh ini muncul di kelihatan. Mungkin berusaha apa sih? Lanjut. Ini masih tentang yang nunggu. Nah, terjadi kesalahan coba lagi. Ini kan jaringan ya. Coba sama di sini ya. Ya. Ini salah hal yang biasa. Ya, budaya positif dan disiplin positif ini kita harus perlu tingkatkan di sekolah kita supaya apa? Supaya terbentuklah anak-anak kita nanti ke depannya lebih disiplin dan lebih semangat dalam belajar di sekolah kita. Dan ini contoh-contohnya ada senam setiap hari Jumat. Walaupun
kalian membuat pertemuan bunga dan kabur. Lanjut. Murid menulis dan membaca surat pendek bagi yang muslim. Ya, itu contoh-contoh ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini adalah pengertiannya dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Dian Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Oke, jadi Bapak Ibu, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas nanti dipertanyakan pada saya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk tangan buat baik, langsung saja untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Gubernur Cahya MPD tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, terakhir kesepakatan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menyimak apa sih itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kepada Ibu Gubernur Cahya MPD, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita lanjut, kita briefing dulu sebentar. Tidak lama ya. Nanti kalau ada saya ucapkan kata silakan, dilakukan. Kalau tidak ada kata silakan, tidak usah lakukan. Bisa? Oke, silakan berdiri. Silakan tangannya dinaikkan seperti ini. Turunkan. Nah, itu. Oke, lagi ya. Joni berkata. Oke. Silakan turunkan tangannya. Ya, terima kasih. Kan Joni berkata dulu. Oke, silakan duduk. Ya, kita akan lanjutkan materi tentang budaya positif ini mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, sebelum saya kasih materi ya, pasti ada di bayangan kalian itu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ada pertanyaan
pinggir lapangan pada jam istirahat, karena tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. 12. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. 10 menit untuk pelajaran PJOK. 13. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan hasil kawannya. Silakan langsung aja ya, kita tidak perlu benar salah ini ya. Pokoknya pemahaman kita setiap hari tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, 1 menit lagi. Ini kakak OSIS bisa lihat mana hukuman, mana konsekuensi. Harus saja kalau hukuman A, kalau konsekuensi A. Harus supaya cepat. Oke, kita lanjut. Nanti kita lihat jawabannya ya. Kita lanjut dulu materinya. Silakan Bu Era. Ya, kita lihat hukuman dulu. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, terjadi tiba-tiba. Ketika anak-anak tiba-tiba dia melakukan sesuatu, itu otomatis memberikan hukuman tanpa kita memberitahukan dulu anak tersebut, kita langsung menghukum dia. Dia bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Tanpa ada kesepakatan, ya, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa psikis, ya, atau jiwanya yang disakiti dengan kalimat-kalimat. Mungkin kita bilang dia, kalau kita sudah emosi, kadang-kadang kita bilang dia bodoh atau lain sebagainya, itu sudah kata-kata. Ya, atau biasa kalau kita dia melakukan gerakan dan kita mungkin lepas kontrol, tadi yang ada teori kontrol, kita langsung mencubit atau mengukur pantatnya, kakinya. Itu kita lakukan karena tadi ya, tiba-tiba saja karena mungkin alasan kita bilang kita sayang murid, tapi ternyata tidak ada hubungannya antara kita memberikan hukuman itu dengan apa yang kita mau dalam proses belajar mengajar. Lanjut. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, kita sudah sepakati aturannya. Jadi murid-murid sudah tahu bahwa kalau dia terlambat masuk kelas, dia pada saat menyelesaikan pelajaran tidak ada dia juga ikut kuliah keluar main sama teman-temannya. Dia tetap duduk untuk menyelesaikan tugasnya, yang mana karena dia terlambat masuk sekolah atau masuk di dalam kelas. Ya, sudah ada aturan kalau mau terlambat 10 menit ya, tinggal 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Atau mungkin aturan itu sudah ditahu, dia kalau terlambat ke sekolah apa konsekuensi yang kita berikan. Ya, itu tentang konsekuensi. Lanjut Bu Era. Oke, kita langsung masuk di kunci ya. Silakan cocokkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat atau di sekolah, hukuman. Nyata aja kalau benar. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi ya. Ini konsekuensi, mungkin sudah ada aturan. Kemudian murid diminta push-up 15 kali karena menggunakan seragam tidak sesuai jadwal. Kita datang tiba-tiba dia harus menggunakan, sebenarnya pakai olahraga, dia
melakukan hal-hal yang tadi melanggar aturan sekolah, kita berpikir cara dia mengatasinya bagaimana. Kita hanya mendampingi, ya. Jadi untuk apa tadi ya? Untuk dia bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Lanjut, langsung tiga-tiganya berguru. Lanjut, ya. Kita bisa lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Perbuatanmu ini konsekuensinya yang ini. Kamu berani melakukan menyobek atau mencorek kelas, konsekuensinya kamu harus mengacak ulang. Ya, jadi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi misalkan kamu sudah membuat temanmu menangis, ya, kamu harus dipanggil. Kita mengadakan kolaborasi yang seperti Ibu Guru tadi bilang, bahwa kita mencari solusinya. Jadi tidak bilang harus minta maaf dan apa. Itu semua datang dari siswa. Ya, guru hanya mengarahkan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman kalau hukuman itu jangka panjang. Saya dulu waktu menghukum murid, saya tidak tahu bahwa sampai dia tua dia tetap ingat dulu saya. Ya, padahal dulu sudah lupa. Bahwa dulu saya pernah kuliah kemarin pas ada rapat itu. Kenapa guru-guru tidak seperti dulu itu kita dipukul? Kenapa sekarang tidak? Ya tadi sudah dikemukakan latar belakang kenapa harus ada budaya positif tadi ya. Kemudian tidak nyaman, kalau konsekuensi tidak nyaman bagi guru berjalan pendek. Dia harus duduk sementara teman-temannya sudah keluar main, dia harus mengerjakan tugas ketinggalan tadi karena dia terlambat. Tetap dia tidak nyaman ya karena dia sudah melihat teman-temannya bermain. Dalam jangka pendek ya. Kemudian yang kedua, untuk restitusi menguatkan murid dalam jangka panjang. Kemudian hukuman, korban mendapat keadilan. Jadi biasanya itu ya kalau siswa kamu ganggu, adik-adikmu kamu ganggu, kita langsung tadi aku minta maaf sama adikku tadi kalau dia. Ya. Yang kedua kalau konsekuensi korban diabaikan. Jadi korban diabaikan di sini karena aku sudah mengganggu kok yang dihukum, tapi yang tadi yang kau ganggu tadi tidak mendapat ganti rugi ya. Sedangkan restitusi korban mendapat ganti rugi. Ya, jadi kau bisa selesai misalkan kau robek temanmu punya kancing kau tarik, kau harus bisa menggantikan kerugian supaya kancingnya tadi itu kembali lagi dan kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Ya. Kemudian yang berikut perilaku pasif agresif meningkat. Ya. Kemudian yang konsekuensi penguatan bertahan dalam jangka pendek. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Jadi kadang-kadang dulu kalau bu guru biasanya marah, menampar, ya kalau muridnya biasa saja tahan batin, dia ya paling dia sakit sementara. Tapi kalau ada murid yang dia memendam, ibu tiba-tiba ibu cuma lihat roda ban mobilnya ibu kempes, ya karena tadi ya dia perilaku pasif agresif. Kalau pasif berarti dia akan diam. Kenapa guruku mau menamparku? Dia akan diam beberapa lama. Tapi kalau agresif tadi tunggu ya bu, ya itu adalah agresif. Sedangkan pada konsekuensi dia akan mendapat penguatan tapi jangka pendek. Besok lagi dia ulang. Kemudian yang restitusi masalah terpecahkan. Kemudian yang berikut anak murid membenci peraturan. Benar ya? Kalau yang sudah biasa di ini muridnya biasa saja, sudah biasa ya. Misalkan dimaki apa sudah biasa. Ada aturan-aturan yang harus dia penuhi sudah biasa. Tapi kalau ada siswa yang misalkan tadi kita keliling lapangan dengan tidak memakai sepatu di jam 12 siang, dia langsung bilang saya jengkel sekali loh, dan dia tidak bukan karena dia tidak menyadari kesalahannya, yang dia benci adalah aturan. Kemudian yang berikut konsekuensi murid menghormati peraturan. Jadi kadang-kadang tadi yang kepala sekolah sudah terangkan bahwa motivasi kan ada yang dari luar, itu berupa hukuman dan penghargaan. Jadi ada karena hukuman dia tidak mau melakukan, nanti guru bilang salah lagi begini atau nanti saya disuruh tulis lagi 100 kali. Jadi gara-gara takut hukuman atau konsekuensi. Sedangkan yang berikut dia itu karena mendapat penghargaan kemarin itu bagus, atau kan pintar sekali
pelajaran supaya dia tidak tertinggal dan juga dia menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena dari luar atau karena dari pujian atau karena dari hukuman, tapi dia merasa menghargai dirinya sendiri. Sedangkan yang 7 hukuman model paksaan ya. Sedangkan yang konsekuensi stimulus respon. Ada perbuatan, ada yang kau harus lakukan untuk mengganti perbuatan tadi. Yang ketujuh teori kontrol. Jadi dari kita sendiri apa yang kita mau lakukan itu kita yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. 8 mendorong menyalahkan diri. Ya jadi kalau sudah kenapa tadi saya terlambat, kenapa saya terlambat, pokoknya menyalahkan diri sendiri. Yang konsekuensi dia mendorong untuk patuh, karena sudah jelas ada aturan-aturan di sekolah seperti kemarin kita buat ya. Sedangkan resolusi mendorong disiplin positif yang sekarang kita sedang mengajak guru-guru beserta semua bagian dari sekolah SMP Negeri 1 Pantai Timur untuk melakukan yang namanya disiplin positif. Yang lanjut, ya. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan berbicara mengenai keyakinan kelas. Apa ini keyakinan kelas? Keyakinan kelas dan aturan kelas. Jadi ada perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Jadi tadi saya sudah katakan motivasi ada dari luar dari dalam. Nah, untuk keyakinan kelas ini adalah motivasi dari murid itu sendiri. Kalau peraturan biasa guru atau sekolah yang buat. Kalau keyakinan ini bersama-sama dengan murid, kami seperti kemarin ya sudah membuat, saya Pak Ubay sudah membuat untuk keyakinan kelas 7 sudah ditempel. Kemudian saya membuat keyakinan untuk kelas 8 dan Bu Lera kemarin membuat keyakinan untuk kelas 9. Jadi sudah ada. Boleh jadi guru-guru lain juga mau menyusul untuk membuat keyakinan kelas itu. Dipersilakan, tapi kalau untuk menggunakan yang sudah ada boleh. Kenapa? Harus ada keyakinan kelas. Kita akan lihat langkah-langkahnya dulu. Pertama, surat pendapat tentang kelas impian murid. Jadi murid kan banyak menghabiskan waktu di dalam kelas. Tentu dia menginginkan kelas yang seperti apa. Ya, dia akan tulis di dalam atau di sebuah kertas. Kemudian dia akan tempelkan kelas yang bagaimana yang dia inginkan. Apakah kelas yang sejuk seperti ini, kelas yang terang, pencahayaannya ada, jendelanya terbuka, banyak bunga-bunga di dalam, banyak gambar. Pokoknya dia tulis apa yang dia inginkan. Yang kedua, dari impian yang mereka sudah buat itu, kita mencoba membuat aturan yang bisa membuat impiannya terwujud. Namun aturan itu hanya sementara, karena nanti kita akan mengubah peraturan tersebut menjadi kalimat positif yang selanjutnya kita lihat dari kalimat positif itu nilai-nilai kebajikan apa yang kita bisa ambil untuk membuat suatu keyakinan kelas. Lanjut. Nah, kita sudah menerapkan mengenai keyakinan kelas ini yang seperti tadi saya katakan langkah-langkah seperti ini ya. Kemarin
dia buang sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu kalimatnya. Jangan terlambat masuk kelas tepat waktu. Jadi itu kalimat positifnya. Jangan lupa mandi sikat gigi, mandi pagi dan sikat gigi sebelum sekolah. Jangan ribut ketika teman atau guru sedang berbicara jika diminta berpendapat. 5. Jangan merusak barang-barang yang ada di kelas. 5 positifnya menjaga barang-barang dalam kelas. Kemudian jangan lupa sarapan pagi ketika ke sekolah. Sarapan pagi sebelum ke sekolah. Tidak boleh mengambil barang tanpa izin. Ya biasa saja ambil. Efeknya nanggung ambil saja. Ya di situ dilihat bahwa dia meminjam barang. Ketika temannya sudah izinkan, teman-temannya sudah baru ambil. Kemudian tidak boleh menyangka ketika ulangan. Di sini ada saling menjawab sesuai dengan kemampuan ya saat ulangan. Jangan saling bertengkar antara teman, saling kerjasama antar murid. Jangan masa bodoh sama teman dan guru. Kita perhatian pada guru juga perhatian pada teman kita. Jangan pulang duluan ketika jam piket. Melaksanakan piket ada saat guru dan jam. Oke, dari kalimat positif ini kita menyarikan peraturan-peraturan dan kalimat positif itu menjadi nilai-nilai kebajikan yang tadi Pak Basori sudah di depan sudah kasih tahu tentang nilai-nilai kebajikan ya. Nah, kalau buang sampah pada tempatnya, nilai yang kita ambil adalah bisa kebersihan, bisa kesehatan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa ini yang kita munculkan dari dalam siswa karena kita buat sama-sama. Siswa itu akan kalau kita buang sampah nanti mengganggu kesehatannya kita, penciumannya kita, pernafasan kita kalau banyak debu, ya jadi ada kesehatan. Masuk kelas tepat waktu, menghormati dirinya, menghormati teman dan menghormati gurunya. Kemudian mandi pagi dan sikat gigi sebelum ke sekolah, kesehatan juga nilai kebajikannya ya. Yang kelima menjaga barang-barang dalam kelas, menghormati. Ya, karena apa? Itu kan yang barang-barang itu kalian sendiri yang beli. Ya, teman-teman kalian mengeluarkan uang untuk membeli itu, jadi kita menghargai dan menghormati. Kemudian sarapan pagi, kesehatan ya, meminjam barang teman tanpa izin, meminjam barang teman ketika diizinkan itu adalah menghormati. Tidak menyontek atau menjawab sesuai kemampuan pada saat ulangan, nilai kebajikan yang diambil adalah kejujuran. Saling kerjasama antar murid, ya kerjasama atau kolaborasi. Perhatian pada teman, empati. Ya, yang tadi sudah dimunculkan gambar-gambarnya. Ketika ada duka atau ada yang sakit, kita perhatian jangan masa bodoh, kalau ada yang sakit tidak ada hubungan dengan kita kok. Padahal ini adalah memang harus nilai empati itu harus ditanamkan sejak kita masih kecil, harus sejak empati itu kita tinggi ya. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal, ya tanggung jawab, nilai kebajikan yang kita mau tampilkan di situ yang siswa ingin yakini itu adalah tanggung jawab. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu kita langsung masukkan kesepakatan kelas kita. Karena kenapa kesepakatan? Karena kita yang bekerja sama-sama, bukan guru, ya, bukan guru saja, tapi semua anggota murid di dalam kelas itu terlibat. Dan ini foto-fotonya ya. Yang pertama ini tadi Langga menuliskan kelas impian. Yang keduanya itu kita melihat kalimat-kalimat larangan dan habis itu aturan, habis itu kalimat positif. Lanjut Bu Era. Nah, hasil akhir dari TPM kelas adalah kesepakatan kelas ini, di mana hasilnya harus ditandatangani oleh seluruh anggota di dalam kelas tersebut, termasuk gurunya. Sekarang ini wali kelas. Oke, lanjut Vera. Oke, sedikit lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup atau fisiologi. Yang tadi ya, kalau kita lihat anak kita sudah capek, kita istirahat, walaupun mungkin jamnya belum sampai, tapi kita bisa melihat kondisi. Kalau siswa kita sudah capek, mereka yang istirahat, kita bisa istirahat ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua rasa sayang dan diterima.
Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Nur. Nah sekarang bagian saya itu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tapi sebelum kita masuk pada materi, saya akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Ya, perhatikan Bapak Ibu, clue-nya adalah berputar. Berputar. Kalau 5 tambah 7 itu 12, 3 tambah 5 itu 8. Kalau 8 tambah 5 itu berapa? 8 tambah 5. Clue-nya berputar. 8 ditambah 5 berapa? 1. Ya betul sekali 1. Yang baru sudah paham, yang masih belum paham. Kalau yang paham itu baru salah. Salah sekali kalau tidak paham. Berputar. Jadi clue-nya adalah berputar. Tadi saya sudah sebutkan kalau 7 tambah 5 itu 12, 3 tambah 8 itu 11, kemudian 8 tambah 5 itu 1. 31. Ya salah. 8 salah berarti 8 tambah 5 itu 1. Berputar. 8 tambah 5 sama dengan 1. Kalau 9 ditambah 5 itu berapa? 1. 9 ditambah 5. Yang baik berapa? 1. 9 ditambah 5 itu 2. 9 ditambah 5 itu 2. Clue-nya adalah berputar. Berputar. 9 tambah 5 sama dengan 9 tambah 5 itu 2. Sabar. Sana jawab. Berputar. Oh, ya. 9 ditambah 5. Iya, Bapak Ibu. 9 tambah 5 hasilnya berapa? 2. Coba sebutkan dulu 9 tambah 5 hasilnya berapa? 14. 14 dikurang 12? 2. Oh, di Clue-nya berputar. Ya, Bapak. sebelumnya. Jadi clue-nya itu kenapa saya bilang berputar, karena yang berputar itu jam. Waktunya itu sampai jam 12 atau sampai angka 12. Kenapa tadi saya sebutkan 5 tambah 7 itu 12? Karena memang 5 tambah 7 itu 12. Kalau 24 tambah 3 itu berapa? 3. 24 tambah 3. 3. 1. 24 tambah 3. Iya, betul sekali. 3. Iya, betul sekali. Makanya saya sudah paham 24 tambah 3. Karena itu saya jelas 12 dengan 3. Jadi clue-nya berputar karena jam itu sampai angka 12 berarti. Dan setelah angka 12 dimulai dari lagi dari angka 1. Oke, saya rasa sudah paham semua ya. Belum. Coba nonton, saya tanya. Kalau 9 ditambah 6 itu berapa? Clue-nya berputar 9
Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, hasil dari menghukum ini kita bisa lihat sendiri, kemungkinan murid marah seperti yang tadi Ibu Nur sudah jelaskan bahwa saat kita melakukan posisi menghukum ini, kemungkinan itu siswa akan merasa dendam terhadap kita. Mereka akan merasa marah, agresif, bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, hal ini sering terjadi atau sering kita lakukan sebagai seorang guru. Karena selama ini kita memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan materi saat ini mengajarkan kepada kita bahwa ada beberapa posisi kontrol yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kayaknya saya sering melakukan hal ini. Saya jujur, saya sering melakukan hal ini. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Murid akan merasa gagal menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaannya. Nah, seringkali sebagai seorang guru kita melakukan pendekatan, wah saya mau mendekati murid seperti ini, saya akan mendekati dia dengan menggunakan kata-kata lembut, tapi ternyata hal ini lebih berbahaya dari posisi menghukum. Jadi untuk membuat merasa bersalah, kita sebagai bapak ibu guru jangan dilakukan, karena ini lebih bahaya dari menghukum. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, posisi teman pada guru ini kadang-kadang ada murid yang akan menyalahgunakan hal ini. Terkadang ada guru yang kalau gurunya melakukan posisi pendekatan sebagai teman, murid tersebut tidak akan menghargai gurunya. Malah dia akan kadang-kadang menyalahkan gurunya kembali kalau ada permasalahan. Di sini kita bisa lihat hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja dari sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, contohnya Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, kadang-kadang kita di sekolah ini banyak terjadi hal-hal seperti ini. Kadang ada murid-murid yang pilih guru karena kita menggunakan posisi teman. Kadang ada yang murid yang kita tegur atau kita ingin menyampaikan sesuatu, dia bilang, saya tidak mau kalau guru ini yang suruh, saya tidak mau kalau guru ini yang masuk kelas, saya tidak suka kalau guru ini boleh, kalau guru itu boleh. Jadi sebagai seorang guru kita harus memahami posisi kontrol yang harus kita ambil. Posisi yang kelima yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, hasil dari posisi pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal oleh gurunya. Jadi untuk sekarang yang bisa kita lakukan itu posisi pemantau, tidak apa-apa masih menggunakan posisi pemantau. Jadi kita harus tahu menjaga jarak dari murid, hal apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan sebagai
seorang guru. Posisi yang kelima yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi bila diperlukan. Nah, hasil dari posisi guru sebagai seorang manajer ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya Bapak Ibu, anak-anak, bisa kita lihat di sini, tentukan posisi kontrol pada bagian kalimat-kalimat di bawah. Jadi sekarang karena kita sudah menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol, ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa golongkan apakah itu termasuk pemantau, pembuat merasa bersalah, penghukum, manajer, atau teman. Jadi silakan Bapak Ibu berikan saja kode-kode. Yang pertama, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu masuk posisi kontrol apa? Posisi kontrol sebagai seorang guru itu masuk pada posisi kontrol yang berapa? Kemudian yang nomor kedua, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Yang keempat, ibu sangat kecil sekali dengan kamu. Yang kelima, patuhi aturan saya atau awas. Yang keenam, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya, bantu ya. Yang ketujuh, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Kemudian yang kedelapan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ayo tulis, kamu lihat di mana? Kesembilan, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saya salah. Yang ke-10, baik itu bisa dilakukan apakah kamu besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Mungkin bisa didengar dari karena saya membacakannya, pasti Bapak Ibu akan paham. Karena pada posisi kontrol ini tergantung juga dari cara-cara guru membuat kata-kata. Nah, di sini sudah ada siapa yang nomor 1 sebagai posisi manajer? Ya, Bapak Kemsek, Bapak Basori sebagai manajer. Siapa yang membuat merasa bersalah? Norton jawab apa tadi? Ternyata Norton punya penyimak, Pak. Dia bilang saya bukan guru, jadi saya tidak wajib jawab yang itu, Ibu. Oke, kemudian di sini sudah bisa dilihat sendiri bahwa yang pertama itu posisi sebagai manajer, yang kedua pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pembuat merasa bersalah, yang kelima penghukum, yang keenam teman, yang ketujuh juga teman, yang kedelapan pembuat merasa bersalah, yang kesembilan penghukum, dan yang 10 manajer. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini harus kita pahami betul-betul supaya pada saat kita ingin melaksanakan budaya positif di sekolah, kita sudah tahu bahwa kalau saya melakukan posisi kontrol seperti ini, anak-anak saya juga akan seperti ini, atau akan ada timbal balik dari setiap apa yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini kita
yang telah kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas dari segitiga restitusi ini akan berfungsi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi langkah restitusi yang pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang kemudian selanjutnya, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi sebagai seorang guru kita tidak boleh kau ini salah terus dikasih tahu tidak mendengar, tapi dekatilah dia dengan memberikan pemahaman yang bisa mereka pahami. Contoh-contoh dari menstabilkan identitas atau kata-katanya yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas pada suatu kasus pada peserta didik. Yang pertama itu membuat kesalahan itu wajar. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah yang dihadapi. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, untuk pernyataan tersebut bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas pada suatu masalah atau kasus yang dihadapi peserta didik atau murid kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pasti kalau peserta didik melakukan sesuatu itu pasti ada alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Jadi untuk memvalidasi tindakan yang salah ini, kita tidak boleh langsung mengatakan kepada anak tertentu, kau salah. Tidak boleh seperti itu, tapi kita harus menggunakan kata-kata atau pendekatan-pendekatan yang tidak membuat anak merasa bersalah atau dia salah-salah dalam melakukan semua hal. Pernyataan-pernyataan yang dapat kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah pada murid yaitu sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kita bertanya-tanyakan kepada murid untuk validasi tindakan yang salah. Kita bertanya kepada murid hal-hal apa yang mereka inginkan supaya kebutuhan dasar peserta didik bisa terpenuhi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, inilah kegunaan dari pembuatan keyakinan kelas yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi. Yang keyakinan kelas 1, kelas 7 telah dibuat oleh Pak Ubay, kelas 8 Ibu Nur, dan kelas 9 telah saya buat. Nah, menanyakan keyakinan kelas termotivasi intrinsik atau ada motivasi dalam diri murid untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan dengan paksaan atau nanti saya dihukum baru dia melakukan hal tersebut. Saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pernyataan-pernyataan yang dapat kita sampaikan kepada murid-murid, contohnya sebagai keluarga, kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Penerapan segitiga restitusi di SMP Negeri 1 Banten Timur. Jadi kemarin kami juga ada tugas untuk penerapan segitiga restitusi, dan ini kami sudah laksanakan. Saya Ibu Nur dengan Pak Masori sudah melaksanakan praktek segitiga restitusi.
ketiga, menyelesaikan kasus murid yang menyontek tugas teman pada saat ulangan tengah semester. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di depan. Inilah restitusi yang telah kami lakukan pada murid-murid, Ibu Nur Cahya, saya dan Pak Masuri. Iya, kita sampai pada Oke, saya kembalikan kepada Pak. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Demikianlah pemaparan dari ketiga narasumber kita ya, Bapak Ibu calon guru beneran. Jadi sedikit menambahkan saja bahwasanya, mohon maaf ya, ini bukan akhir ya, ini adalah awal. Ini adalah awal dan tidak semudah membuat mie gelas. Jadi kita mengajar itu tidak mohon maaf saya tidak apa-apa. Tidak semudah membuat mie gelas. Jadi kalau mie gelas kan gampang, tinggal dispenser buka, remas-remas sedikit, jadi saya tadi langsung makan. Akan tetapi mengajar ini membutuhkan proses yang waktunya itu tidak hanya memakan mingguan, bulanan, ya bahkan tahunan. Kalau kalian ada perpanggilan siswa di sini, kalian melihat sendiri dulu kakak kelas kalian modelnya seperti apa. Yang masih baru-baru lulus sih, baru-baru lulus SMA. Akan tetapi semakin kesini, dan semakin banyaklah kebaikan-kebaikan yang muncul. Itu patut kita apresiasi, walaupun masih banyak yang kayak membolos, sering terlambat. Nah itu berproses para hadirin yang saya hormati. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu guru penggerak. Nah, saya ingin juga menyampaikan, tapi tidak ada panggilan di sini. Mari nanti kita ikut ya, yang angkatan 11 Ibu Yuli, bisa jadi sebagai perwakilan sekolah kita. Ada Ibu Yuli, ada Pak Nimel. Karena kita gurunya kurang dari 10, jadi delegasinya cuma 2 saja yang mewakili sekolah kita untuk mengikuti seleksi guru penggerak angkatan 11 daerah khusus. Yang gurunya lebih dari 10 3, yang kurang dari 10 2. Setiap sekolah. Kuotanya 50. Seperti itu. Jadi nanti ikut semua. Biar sekolah kita semakin mantap, luar biasa. Sekolah kita semuanya guru-guru penggerak. Bukan apa-apanya yang kita cari, tapi ilmunya. Oh ternyata ada ya segitiga institusi ya. Saya pikir segitiga biru saja yang ada selama ini. Oh iya betul. Kalau matematika gitu ya. Kalau saya kan pikiran saya bonak terus. Ini ya segitiga biru yang saya ingat. Ternyata ada segitiga restitusi. Itu dari ilmu baru yang tidak diajarkan di kampus kalau tidak salah. Tidak ada di kampus, tidak ada di tempat kuliah. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum doa saya ingin SBB-nya. Saya mau ceritakan daerah ini. SBB-nya adalah potongan harga. Clue-nya adalah potongan harga. Clue-nya adalah potongan harga. Kalau kipas angin dipotong atau diskon 40%. Kalau InFocus berapa persen? Oke. Kipas angin dipotong 40%. Meja dipotong 20%. Kursi juga dipotong 20%. Kalau tong air dipotong berapa persen? Diskon berapa? 10%. Salah. Clue-nya adalah, petunjuknya itu adalah potongan harga. Potongan harga. Oke, saya ulangi. Meja itu diskonnya 20%. Potongan harga kan diskon Bapak Ibu. Kursi itu 20%. Lagi kipas angin berapa persen? Potongan harga kipas angin 3%. Tadi sudah disebut 40%. Oh iya, 40%. Oke, kalau gitu enggak apa-apa. Tong air. Potongan harga tong air. Ya. 7%. Sekali bangkrut. Oke, kalau InFocus berapa persen? Bisa ditahu-tahu ya pertanyaannya. InFocus
In fokus berapa persen? Nggak tahu. Sama berperan kita. Potongan harga. Meja 20% diskonnya. Kursi 20%. Lah kalau in fokus berapa persen? Apa ini fokus? Ya. Loh, in fokus 30%. Oke, ulang. Kalau saya berapa persen diskonnya? 10%. Jadi clue-nya adalah potongan. Oke, terima kasih semuanya. Baik, sebelum kita makan hidangan sudah ada, mari kita berdoa. Saya mohon kesediaan dulu untuk memimpin dalam doa penutup sekaligus doa makan. Kepada Ibu Yuli disarankan. Potongan Harga. diskon. Sudah jam Ini dari Bapak kan? Nanti lagi dibuat kapan-kapan lagi. Masih banyak. Masih ada 6 modul. Tiganya main apa? Diseminasi. Iya. Sebelum kita ambil berkat yang telah disiapkan oleh teman-teman kita dan sekaligus menutup kegiatan di siang hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa, ya. Tuhan Allah Bapa kami yang kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di saat siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena segala berkat, segala perlindungan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini melakukan kegiatan dari ketiga teman kami ya Tuhan. Kiranya kegiatan yang telah kami lakukan di hari ini tidak pula begitu saja, namun kami boleh lakukan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di sekolah ini ya Tuhan. Dan di saat ini ya Bapa, di tempat ini di mana teman kami sudah menyediakan berkat untuk kami ambil dan makan. Namun sebelum itu ya Tuhan, kiranya Kau berkati agar dari makanan yang akan kami makan maupun minum yang akan kami minum, agar kami boleh memperoleh kekuatan, kesehatan, agar kami boleh bisa melaksanakan segala aktivitas kami dengan baik ya Bapa. Kiranya segala kegiatan yang kami lakukan ini Tuhan, kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan ya Bapa. Inilah doa bersyukur dan doa permohonan serta doa rasa syukur kami di siang hari ini. Kami bawa dan kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, mari silakan.